makhluk yang mengganggu kita pada saat kita sholat. Kamu harus hati-hati di sini karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Orang perlu bukti. Kalian harus melakukan sumpah pocong. Halo guys, selamat datang di channel S Movie. Film yang kita bahas kali ini adalah film yang berjudul Kanzaf yang dirilis pada tahun 2023. Film ini berlatar pada tahun 2000, menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Rahayu yang memiliki kodam turun-temurun dari ayahnya yang dulunya dikenal sebagai dukun santet. Jadi bagaimana kelanjutan filmnya? Kanzaf. Punten, Mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan sempat subrek. Oke. Bye, have a great time. Allahu Akbar. Jadi pada awal scene kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang menjalankan ibadah sholat dan dia bernama Rahayu. Pada saat dia sholat, dia merasa ada suara dentuman keras dari arah ruang tamu. Kemudian Rahayu mempercepat sholatnya dan segera menuju ke arah ruang tamu. Allahu Akbar. Saat sampai di ruang tamu, Rahayu dikagetkan dengan kehadiran dua sosok ninja. Jadi ninja yang dimaksud adalah semacam kelompok orang yang membantai seseorang yang dituduh sebagai dukun santet dan langsung membunuh mereka. Dua ninja itu menganiaya ayahnya Rahayu, dan di saat Rahayu berusaha untuk menolong ayahnya, Rahayu diberikan pukulan ke arah wajahnya dan sabitan parang ke arah lengannya. Rahayu melakukan perlawanan dengan menggigit wajah dari salah seorang ninja itu. Dan seketika Rahayu pun pingsan di tempat. Ayahnya Rahayu langsung meninggal di tempat dengan keadaan kepala yang sudah terpenggal. Satu tahun pun telah berlalu. Rahayu bekerja sebagai seorang pegawai di toko butik untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Terlihat Rahayu adalah seorang yang rajin jujur dalam bekerja. Bahkan Rahayu sering lembur jika diminta oleh atasannya. Di mana ada gula, di situ juga ada semut. Tepat di sebelah toko Rahayu bekerja, Rahayu sering diganggu oleh saingan toko butik tempat Rahayu bekerja dengan menyerang masa lalunya. Dengan mengatakan jika Rahayu menggunakan pelaris dan memaksa Rahayu untuk mengakui jika ayahnya adalah dukun santet. Namun Rahayu terlihat sudah terbiasa dengan keadaan itu. Dan Rahayu hanya bisa diam meskipun sudah difitnah berkali-kali. Setelah kerja seharian, Rahayu menutup toko tempat ia bekerja. Saat dalam perjalanan pulang, Rahayu menyempatkan diri untuk membeli mainan untuk adiknya. Saat sampai di depan toko ruko tempat dia tinggal, Rahayu mendengar percakapan antara pamannya yang bernama Sentot, yaitu kakak dari almarhum ayahnya, yang menawarkan agar mereka pindah dan tinggal bersamanya di kampung agar lebih nyaman dan semua biaya akan Sentot tanggung. Bahkan Sentot menawarkan agar Rahayu melanjutkan sekolahnya dan menjual tanah sekaligus ruko yang saat ini mereka tempati. Mendengar semua percakapan itu, Rahayu pun masuk dengan wajah yang datar. Terlihat Rahayu tidak begitu menyukai pamannya ini. Rahayu beranggapan jika pamannya ini ingin menguasai harta peninggalan dari almarhum ayahnya. Rahayu sempat diajak berdialog oleh pamannya itu, tetapi Rahayu terlihat tidak merespon dan dia pun meninggalkan pamannya menuju ke arah adiknya untuk memberikan mainan yang tadi dia beli. Karena Rahayu tidak merespon ucapan darinya, Sentot pun mempertanyakan lagi kepada ibunya Rahayu agar mereka pindah dan tinggal bersama-sama, agar ada yang menjaga dan merawat mereka berdua. Namun ibunya menolak dengan alasan meski Rahayu adalah anak tirinya. Jadi ibunya ini adalah ibu sambungnya dari Rahayu. Tapi dia sangat menyayangi Rahayu dan dia tidak ingin membuat Rahayu kecewa dengan keputusan sepihak yang akan dia ambil. Mendengar ucapan itu, Sentot pun menyayangkan ketidaktegasannya ibunya si Rahayu ini. Dikarenakan semua orang di tempat itu sudah tahu bagaimana masa lalu suaminya yang berprofesi sebagai seorang dukun santet dan juga mati dengan kondisi mengenaskan. Dan Sentot takut kelak semua masa lalu itu akan menjadi masalah untuk keluarganya nanti. Pada malam harinya Rahayu membawa pisang untuk diberikan kepada tetangganya, yaitu seorang guru dari ayahnya yang selalu membantu keluarganya Rahayu selama ini dalam setiap permasalahan. Dan dia bernama Mbah Sarwo. Mbah Sarwo ini adalah guru ayahnya Rahayu. Saat masuk ke dalam rumahnya Mbah Sarwo, pandangan Rahayu pun tertuju pada sebuah tongkat bermata ular hijau. Dan seketika masa lalunya Rahayu pun terbawa pada suatu peristiwa di mana saat ia menemukan ibu kandungnya meninggal. Jadi di dalam kisah itu diperlihatkan ibu kandungnya Rahayu pun meninggal secara tidak wajar dan ayahnya menemukan Rahayu di dalam sebuah lemari dengan memegang tongkat bermata ular di tangannya.
Jadi ini itu perwujudan dari ularnya ya. Ularnya itu berubah menjadi tongkat berwarna hijau. Tak lama kemudian, Mbah Sarwo menepuk pundaknya Rahayu dan mengatakan jika tongkat itu adalah titipan dari almarhum ayahnya dan itu adalah tongkat keramat. Jika orang tidak mengerti dalam penggunaannya, maka tongkat itu bisa menjadi bencana yang tidak terduga. Seperti apa yang terjadi dengan almarhum ibu kandungnya dulu. Mbah Sarwo pun mendekati Rahayu dan membahas tentang Sentot yang selalu mendatangi keluarganya Rahayu dan membujuk Rahayu untuk menjual tanah dan rukonya ini. Mbah Sarwo pun memberikan wejangan agar Rahayu jangan mempedulikan apa yang Sentot katakan. Jadi Mbah Sarwo ini tuh tinggal di tanah dan ruko kepunyaan keluarganya Rahayu. Jadi beratnya numpang lah di situ ya. Jadi Mbah Sarwo ini numpang dengan keluarganya Rahayu dan meminta agar Rahayu lebih dewasa dalam mengambil sebuah tindakan. Pada saat itu juga Mbah Sarwo mengungkapkan sebuah rahasia besar kepada Rahayu. Mbah Sarwo mengatakan jika di belakang pasar ada sebuah tanah yang diwakafkan oleh almarhum ayahnya Rahayu untuk dibangun menjadi sebuah musola. Rahayu yang baru mengetahui hal itu langsung menuju ke musola itu untuk sholat sekaligus mengenang tentang ayahnya. Setelah sampai di musola itu, Rahayu melihat ada seorang pria yang masuk ke dalam musola untuk sholat. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai Rahayu mendengar pria itu membaca Al-Fatihah dengan suara yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal an'amta 'alaihim. Yang menandakan ada orang lain yang menjadi makmum pria tadi di dalam musola. Namun pria yang menjadi imam ini pun mulai merasa ada yang aneh. Dikarenakan pundaknya beberapa kali ditepuk padahal dia sudah membaca ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Karena merasa ada yang tidak beres, pria itu pun mempercepat bacaannya dan mempercepat gerakan sholatnya. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah sholat, pria itu pun langsung bangun dan berlari keluar dari musola itu. Rahayu yang melihat pria itu keluar dengan tergesa-gesa, dia pun merasa aneh. Namun dia tidak mengurungkan niatnya untuk masuk dan menjalankan sholat di dalam musola ini. Rahayu terlihat sudah mengenakan mukenanya dan dia akan memulai sholat. Pada rakaat yang pertama, Rahayu terlihat khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Namun pada rakaat yang kedua, Rahayu seperti mendengar ada suara wanita di belakangnya yang mengikuti setiap ucapan yang dia katakan. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Samiallah. Liman hamidah. Jadi film ini tuh kayak filmnya Makmum ya, kalau dilihat dari alur ceritanya itu. Rahayu mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Rasa takut mulai terpancar dari wajahnya. Namun Rahayu tetap melanjutkan sholatnya dan mempercepat bacaan dan gerakan sholatnya. Dan tiba-tiba lampu pun kembali padam. Dan pada saat rakaat yang ketiga, terlihat banyak makmum di belakangnya yang mengikuti gerak dan ucapannya Rahayu. Namun setelah sholat, Rahayu tidak melihat ada siapa-siapa di belakangnya. Hal itu membuat Rahayu merasa tenang. Namun dia terlihat masih kaget sekaligus takut dengan kejadian yang barusan dia alami. Beberapa saat di saat dia sudah merasa aman, dia pun dikagetkan dikarenakan dia dikelilingi oleh jin yang menatapnya dan hal itu membuat Rahayu bangun dan berusaha untuk lari. Namun wajahnya tertutup oleh sebuah korden dan seketika Rahayu pun terbawa ke ingatan masa kecilnya dulu. Jadi Rahayu ini semacam berpindah dimensi gitu lah ya. Jadi secara penglihatannya itu dia itu berpindah ke suatu tempat, bukan tempatnya tapi dimensi lain. Kurang lebih seperti kembali ke masa lalunya lah, tapi dia dalam keadaan sadar. Terlihat Rahayu seperti terbawa ke dimensi lain. Kejadian yang dia alami ini semacam ingatan yang terlupakan. Dan tempat itu seakan membawa Rahayu mengingat sesuatu di masa lalunya. Di masa lalunya itu terlihat ayahnya Rahayu sedang mengobati pasiennya. Rahayu menyaksikan bagaimana ayahnya menjalankan ritual pengobatan dengan bantuan jin yang berbentuk ular berwarna hijau. Namun setelah proses pengobatan itu berhasil, ular hijau itu pun menuju ke arahnya Rahayu kecil. Namun berhasil dicegah oleh ayahnya. Dan seketika itu ularnya pun berubah menjadi tongkat bermata ular. Mengetahui hal itu, Rahayu pun langsung segera berlari dan keluar dari musola itu. Hijau juga loh, Bu. Bu, bisa dilihat dulu di dalam. Ini yang model baru. Bang santet. Dasar anak dukun. Pakai penglaris ya? Penglaris muda mempan di sini.
Rahayu tuh digangguin terus guys. Dia tuh katanya tuh tukang santet lah ya. Seperti dibahas lah tentang masa lalunya, tentang almarhum ayahnya dan semuanya. Bahkan dia dituduh sebagai tukang santet juga oleh saingan bisnisnya. Tapi dia udah mampus, iya kan? Bapakmu boleh jadi dukun sakti. Mau melu-melu kowe pakai perawangan. Yo, udah tahu malu. Ojo meneng wae kowe. Dasar anak dukun. Esok harinya saat Rahayu lagi-lagi dituduh jika dia menggunakan agar dagangannya laku untuk tokonya itu. Namun kali ini Rahayu terlihat sudah tidak tahan lagi dengan ocehan dari wanita itu. Karena dia menyebut jika Rahayu adalah keluarga dari dukun dan membahas masa lalu ayahnya. Karena terlalu emosi, Rahayu pun tiba-tiba kesurupan dan terlihat matanya mulai berubah menjadi warna putih. Warga sekitar berusaha untuk melerai kemarahannya Rahayu. Dan salah seorang pria di tempat itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar Rahayu kembali sadar. Salah seorang ibu-ibu di tempat itu mengatakan jika jin itu berasal dari musola yang dulunya adalah tempat ayahnya mempraktekkan ritual ilmu santet. Rahayu menjalankan ritual itu dan semalam dia melihat Rahayu menuju ke musola itu. Jadi sebenarnya musola tempat Rahayu sholat itu dulunya itu adalah tempat praktek bapaknya ya, tempat praktek perdukunan gitu. Namun Rahayu tidak merespon apa yang dia katakan. Rahayu pun memutuskan untuk pergi. Ini kan Rahayu nggak ngomong apa-apa, dia langsung pergi. Dikarenakan dia juga kaget karena dia tuh baru tahu ya kalau musola itu tuh dulunya itu tempat praktek bapaknya gitu loh. Dia juga nggak mau ngebahas itu ke orang banyak. Meninggalkan mereka semua. Pada sore harinya ibunya pun mendekati Rahayu dan menanyakan apakah benar Rahayu kesurupan di pasar. Namun Rahayu tidak merespon apa yang ibunya tanyakan. Kemudian ibunya menanyakan apakah Rahayu pergi ke musola itu untuk sholat. Rahayu lagi-lagi tidak merespon pertanyaan dari ibunya. Namun di sini ibunya Rahayu seperti mengetahui sesuatu. Ibunya pun mengatakan jika ada yang mengganggu Rahayu di musola itu adalah jin yang bernama Kanzab yang sering mengganggu orang yang sedang menjalankan ibadah sholat agar orang itu tidak khusyuk. Kemudian ibunya memberikan sedikit ilmu apabila jin itu kembali mengganggu Rahayu lagi saat melakukan sholat di musola itu. Namun Rahayu terlihat tidak senang dengan ucapan ibunya dan Rahayu pun pergi meninggalkan ibunya untuk menuju ke musola peninggalan ayahnya. Sesampainya di musola, Rahayu melihat ada seorang pria yang sedang menjalankan sholat. Sebenarnya Rahayu ini masih penasaran gitu loh dengan musola itu. Apa sih sepeninggalan ayahnya yang membuat musola itu tuh berhantu gitu loh. Dalam musola, Rahayu melihat ada yang aneh di punggung pria itu. Dia melihat seperti ada seorang anak kecil yang dia gendong di bagian punggungnya. Dan terlihat juga pria itu seperti kesulitan dalam bergerak, seperti ada beban berat yang berada di pundaknya. Rahayu masih tidak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Rahayu beberapa kali mengusap kedua matanya untuk memastikan jika yang dilihat itu tidaklah benar. Namun tetap saja Rahayu melihat makhluk yang berada di punggung pria itu. Setelah pria itu selesai sholat, jin itu pun menghilang dengan sendirinya. Rahayu mulai merasa aneh dengan apa yang dia alami dan dia lihat pada hari itu. Rahayu pun segera wudhu dan dia masuk ke dalam musola untuk menjalankan sholat. Saat sudah mulai sholat, tiba-tiba jendela di belakangnya tertutup secara perlahan-lahan. Pada rakaat pertama terlihat berjalan lancar dan tidak ada hal yang aneh. Namun saat akan masuk ke rakaat yang kedua, Rahayu melihat ada kaki yang berada di depannya dan hal itu membuat Rahayu cukup kaget dan terkejut. Jadi Rahayu ini semacam jadi hantu-hantu tempat itu tuh jin-jin tempat itu tuh pengen membuka memori yang hilang ya dari si Rahayu ini. Jadi mereka tuh pengen supaya Rahayu ini mengingat sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu gitu kurang lebihnya. Kemudian Rahayu teringat dengan ucapan dari ibunya dan Rahayu pun mempraktekkan apa yang ibunya katakan kepadanya tadi. Seketika saat dia menutup mata semuanya kembali normal. Namun dalam beberapa kedipan mata, Rahayu pun dikagetkan dengan kehadiran jin di depannya dan juga jin yang berada di belakangnya. Seluruh kejadian itu membuat Rahayu pingsan dan seketika Rahayu seperti terbawa kembali ke masa lalunya. Tuh kan dia tuh sedikit-sedikit kembali ke masa lalunya lagi. Sebenarnya jin itu yang ngebawa dia untuk kembali ke masa lalu supaya Rahayu ini ngingat gitu, supaya dia itu mengingat sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ingatan yang hilang itu seakan kembali teringat. Dalam ingatan itu terlihat Rahayu dalam keadaan kesurupan. Dan di tempat itu pun ada ayahnya dan juga Sentot yang berada di sampingnya. Sentot menyarankan agar ayahnya Rahayu tidak terlibat lagi dalam praktek perdukunan itu. Dan benar-benar melepaskan semua ilmu hitam yang dia kerjakan. Agar Rahayu bisa selamat dari gangguan jin-jin ini. Ayahnya Rahayu pun menyetujui perkataannya Sentot. Dan ikhlas melepaskan semua ilmu hitam itu. Dan ia pun memilih untuk bertaubat. Saat proses pengobatan berjalan, Rahayu berteriak kencang, namun teriakan itu membawa Rahayu kembali ke alam sadarnya.
Jadi sebenarnya tuh bapaknya si Rahayu ini tuh sudah bertaubat guys. Jadi dia itu sebenarnya udah berhenti gitu dari dunia-dunia klinik kayak gitu. Tapi nggak tahu apa yang membuat jin ini kembali lagi seperti ingin melanjutkan gitu ya. Ibaratnya Rahayu ini udah dipilih sejak dulu, sejak dia masih kecil itu udah dipilih oleh jin kodam yang ada di yang bekerja sama dengan bapaknya itu. Dan Rahayu melihat sekelilingnya sudah gelap, menandakan jika Rahayu sudah berjam-jam tidak sadarkan diri. Namun saat Rahayu sudah benar-benar sadar, tiba-tiba lampu musola pun mati, dan semua jin-jin itu memperlihatkan diri mereka di hadapannya Rahayu. Semua yang Rahayu lihat itu membuatnya menjadi takut, dan kemudian Rahayu berusaha untuk lari dari musola itu. Sedangkan di tempat yang lain, terlihat banyak warga di depan rukonya Rahayu. Terlihat ibunya Rahayu dihakimi oleh seorang wanita tentang kejadian saat Rahayu. Jadi yang datangin itu ibunya ya, ibu dari perempuan yang dicekik pas Rahayu itu kesurupan gitu loh. Dia ini datang untuk minta pertanggungjawaban lah kurang lebih kayak gitu. Kesurupan dan mencekik leher anaknya. Wanita itu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Rahayu dan ibunya dan membawa-bawa masa lalu ayahnya Rahayu. Rahayu terlihat mulai tidak nyaman dengan semua yang diucapkan oleh ibu-ibu itu dan dia pun memberanikan diri untuk membela ibunya dan dia pun meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Namun semua itu tidak mengubah keadaan. Rahayu malah dicaci maki, dihina, dan bahkan dia dikatakan anak setan di depan warga yang berada di tempat itu. Karena sudah merasa puas menghina Rahayu dan ibunya, wanita itu pun segera pergi. Pada waktu Isya, Rahayu kembali ke musola untuk menjalankan sholat Isya. Seperti biasa, pada rakaat pertama tidak terjadi apa-apa. Tapi di saat rakaat kedua, mulai banyak eksistensi dari jin-jin gansab itu dalam mengganggu konsentrasinya. Rahayu ini semakin penasaran dia tuh semakin penasaran, jadi rasa pengen tahunya tuh semakin bertambah gitu loh. Setelah banyak hal yang telah dia alami, dia pun penasaran gitu loh, sebenarnya ada apa gitu. Makanya dia kembali lagi ke musola itu. Dan benar saja dari arah kirinya dia melihat Rahayu kecil yang tidur di pangkuan jin itu. Seketika itu juga Rahayu langsung terbawa ke dimensi lain. Dan kali ini mereka semakin dekat dengan Rahayu. Namun kali ini Rahayu diselamatkan oleh seorang pria yang kebetulan akan melangsungkan sholat di musola itu. Tak lama kemudian Rahayu pun sadar. Jadi ini ya cowok ini yang udah ngebantu dia, ngeselamatin dia ya pas dia itu kesurupan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sebenarnya Rahayu ini tuh cuma terbawa secara penglihatannya aja dia terbawa itu ke dimensi yang lain, tapi jasadnya masih di tempat yang sama gitu. Cuma penglihatannya aja dia yang dibutakan. Dan dia sudah berada di rumahnya Mbah Sarwo. Mbah Sarwo mengatakan jika Rahayu terlalu gegabah karena memanggil mereka kembali. Rahayu terlihat kebingungan tentang apa yang Mbah Sarwo katakan saat ini. Bahkan Rahayu bingung tentang siapa mereka itu. Kemudian Mbah Sarwo pun melanjutkan ucapannya, jika mereka yang dimaksud itu adalah jin kodam milik almarhum ayahnya dulu. Dan secara tidak langsung sebenarnya Rahayu dari dulu sudah dipilih oleh kodam itu sebagai penerus keilmuan dari milik ayahnya ini. Kemudian Mbah Sarwo meyakinkan Rahayu jika Rahayu adalah orang terpilih untuk melanjutkan tugas almarhum ayahnya. Nah, jadi Mbak Sarwo ini itu bisa dibilang gurunya bapaknya si Rahayu ini, yang ngajarin bapaknya si Rahayu. Jadi Mbak Sarwo ini meyakinkan si Rahayu ini kalau dia itu terpilih sejak dia masih kecil untuk melanjutkan tugas dari almarhum bapaknya. Dan mengatakan sejarah-sejarah yang tidak terungkap tentang musolah itu, yang dimana ternyata musolah itu dulunya adalah tempat ayahnya Rahayu menjalankan ritual pengobatan. Ayahnya Rahayu bukanlah tukang santet, melainkan orang yang melakukan pengobatan agar orang yang terkena santet bisa diobati dengan bantuan para jin-jin itu. Nah, jadi bapaknya dia ini bukan tukang santet, guys, tapi ternyata itu orang yang ngebantu orang yang terkena santet. Jadi kalau ada orang yang terkena santet itu dia ngebantu ataupun ngobatin orang itu supaya bisa sembuh. Tapi dengan cara yang kasar ya, dengan bantuan jin, kurang lebih kayak gitu. Ditambah lagi dengan kata dari Mas Sarwo jika Rahayu bukanlah orang biasa seperti orang pada umumnya, melainkan Rahayu adalah seseorang yang memiliki garis keturunan yang ahli dalam ilmu batin dan ilmu goibia. Ayo, Esok harinya saat Rahayu sedang bekerja di pasar, Rahayu mulai bisa melihat berbagai macam penampakan yang ada di pasar, mulai dari jin pelaris dan lain-lain. Melihat kejadian itu, Rahayu menuju ke tempat ibunya untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada dirinya. Jadi sebenarnya jin itu tuh udah mulai bisa menyatu ke badannya Rahayu. Kenapa? Dikarenakan dia sudah bisa ngelihat, berarti udah bisa ngelihat jin-jin lah yang ada di sekitar gitu.
dikarenakan ada sosok jin yang udah masuk ke dalam badannya, ataupun ada sosok jin yang sudah nyatu ke badannya. Dikarenakan kalau kita sepenuhnya manusia yang gak ada campur tangan dari hal goib ataupun jin, kita nggak bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Tapi dari scene yang ini diperlihatkan si Rahayu ini udah bisa ngelihat, berarti di sini tuh udah ada penyatuan antara si Rahayu dengan si jin-jin kepemilikan dari almarhum bapaknya. Namun di tempat ibunya berada, terjadi perselisihan antara ibunya dengan seorang wanita. Dan lagi-lagi, ibunya dicaci maki dan difitnah jika dia menggunakan pelaris dan lain-lain. Tentang hal-hal yang buruk lah pokoknya. Rahayu yang menyaksikan semua itu terlihat semakin marah. Dan saat marah itu, Rahayu merasa seperti ada yang keluar dari pakaiannya. Dan setelah dia melihat, nah, ini kan ular hijau ya yang keluar dari badannya itu, dan ular hijau ini tuh dulunya digunain sama almarhum bapaknya itu untuk ngelawan jin-jin pengirim santet itu, untuk ngeluarin jin santet dari dalam badan orang yang terkena santet. Jadi sudah nyatu sama badannya si Rahayu, tinggal ibaratnya itu tinggal finishingnya aja belum. Ke arah bawah, dia pun melihat ada ular berwarna hijau yang menuju ke arah wanita yang telah menghina ibunya tadi. Namun kejadian itu hanya Rahayu yang bisa melihatnya. Dan seketika wanita itu pun langsung kesakitan dan kakinya terlihat mulai membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, dari sini kita lihat nih dari bagian kakinya ya hampir sama dengan pasien-pasien bapaknya itu yang mengalami sakit bekas kena santet itu. Semacam ada butiran-butiran gitu di kakinya ataupun di badannya gitu. Jadi mode pengobatannya itu bapaknya itu bisa ngambil semua biji-biji itu lah, biji lagi anjir. Kemudian warga sekitar pun langsung segera membantu wanita itu untuk dibawa ke rumah sakit. Pada malam harinya, ramai warga menuju ke rumahnya Rahayu untuk mengusir Rahayu dan keluarganya. Karena kejadian tadi membuat warga curiga jika ibunya Rahayu adalah seorang dukun santet. Tak lama kemudian Mbah Sarwo datang dan menengahi keributan itu. Kemudian Mbah Sarwo mengatakan jika Mbah Sarwo mengetahui siapa yang memiliki peliharaan anjing dan tuyul. Oleh karena itu jangan coba-coba memfitnah keluarganya Rahayu karena ayahnya sudah meninggal dan mereka tidak mengetahui apa-apa. Setelah itu para warga pun bubar karena mereka sadar dengan apa yang Mbah Sarwo katakan. Soalnya itu beberapa warga dari tempat itu tuh punya peliharaan seperti tuyul, punya pelaris, sebenarnya punya lah ya untuk ilmu-ilmu ataupun jin-jin seperti itu yang mereka gunakan ibaratnya untuk melariskan bisnis mereka. Sedangkan mereka ini memfitnah orang yang gak tahu apa-apa, sedangkan mereka itu punya, lebih kayak gitulah. Ibaratnya mereka sudah sadar diri dengan apa yang mereka miliki. Malam itu banyak burung gagak yang berterbangan di atas rumahnya Rahayu. Tiba-tiba matanya Rahayu berubah menjadi hitam. Dan wanita yang telah menghina ibunya Rahayu tiba-tiba didatangi oleh ular hitam dan langsung mencekiknya hingga meninggal. Ini ularnya hitam ya, bukan hijau. Berarti kalau kita ngambil kesimpulan, yang ngebuat celaka itu ular hitam, yang ngobatin itu ular hijau. Tapi ular hitam sama ular hijau ini berasal dari satu orang yang sama. Oh, jadi gitu. Kalau setiap ada korban yang berjatuhan, maka akan ini ya, keran tempat wudhunya itu bakal berubah menjadi darah, guys ya. Esok paginya ramai para warga mendatangi rumahnya Rahayu untuk membahas kejadian yang terjadi pada ibu itu. Para warga memaksa mereka agar mengakui perbuatannya dan memaksa agar ibunya Rahayu mengakui jika mereka adalah dukun santet. Karena keadaan semakin tidak terkendali, Mas Arwo pun memberikan solusi yaitu sumpah pocong. Para warga pun setuju untuk melangsungkan sumpah pocong yang akan dilakukan oleh ibu tirinya Rahayu. Jika semua tuduhan itu tidak benar, maka para warga harus membiarkan keluarga Rahayu hidup tenang. Dan jika ibunya Rahayu berbohong, maka dia akan mati setelah sumpah pocong itu. Pada malam harinya, proses sumpah pocong pun dimulai. Dan pada waktu yang bersamaan, Rahayu pun menuju ke musola untuk menjalankan sholat isya. Untungnya bukan Rahayu ya yang melakukan sumpah pocong ya, tapi ibu tirinya gitu ya. Kalau dia yang ngelakuin mungkin Rahayu bisa meninggal, kurang lebih kayak gitu kan. Seperti biasa, di rakaat kedua, Rahayu pun mulai diganggu oleh jin-jin itu. Namun kali ini cukup berbeda. Rahayu terlihat mulai melawan mereka dan membuat para jin itu tunduk kepada Rahayu.
Jadi ibaratnya tuh yang ada di badannya Rahayu ini cuma ada 2 jin guys, sedangkan yang di belakang-belakangnya itu cuma ibaratnya pengikutnya lah, pengikut dari jin-jin yang pernah mengikut sama almarhum bapaknya. Tapi di sini kayaknya Rahayu udah bisa untuk mengendalikan ya, untuk mengendalikan jin-jin yang ada di tempat. Sebelumnya kan dia yang dikendaliin tuh sama jin itu, tapi sekarang dia udah bisa ngebalik keadaan. Sedangkan ibunya Rahayu yang sedang menjalankan ritual, Sumber Pocong pun terbangun di dimensi yang lain saat sedang menjalankan ritual Sumber Pocong itu. Namun dalam dimensi itu, ibunya Rahayu melihat Rahayu dikelilingi oleh jin-jin dan mereka semua tunduk kepada Rahayu. Ibunya ngelihat gitu lah, jadi ibaratnya ibunya ini ke bawah ke dimensi yang lain, dan di dimensi itu ibunya ngelihat ada Rahayu di situ, tapi dalam kondisi Rahayu ini udah bukan dia lagi gitu loh. Ibaratnya Rahayu ini sudah dikelilingi oleh jin-jin di tempat itu, yang bisa dibilang Rahayu sudah menundukkan mereka semua dan ibunya menyaksikan kejadian itu. Semua yang dilihat membuatnya terbangun dalam keadaan yang sangat kaget. Proses Sumber Pocong pun telah berjalan dengan mulus karena ibunya Rahayu tidak terbukti jika dia adalah seorang dukun santet. Pada keesokan harinya, Rahayu didatangi oleh ibunya dan ibunya menceritakan apa yang dia saksikan saat proses ritual Sumber Pocong tadi. Namun ibunya tuh pengen ngebahas gitu loh tentang apa yang dia lihat, dan ibunya pengen nanya bener nggak yang terjadi kemarin itu. Dia ngelihat Rahayu ada di dalam dimensi lain dengan posisi dia disembah oleh para jin-jin yang dulunya adalah pekerja yang ngikut sama almarhum bapaknya. Namun di sini Rahayu tiba-tiba kerasukan dan matanya berubah menjadi hitam. Rahayu seperti berada di bawah alam sadarnya. Rahayu mengatakan sebuah kebenaran yang terjadi di masa lalu, dan bisa dibilang itu Rahayu ini udah mulai bisa dikendalikan ya, udah dikendalikan oleh sosok jin yang berada di badannya itu. Jadi beratnya itu mereka pengen ngambil alih badannya si Rahayu ini. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Pengen membawa Rahayu ini ke jalan yang sesat lah, kurang lebih kayak gitu. Rahayu tidak akan membiarkan semua orang-orang yang berusaha merusak keluarganya hidup dengan tenang. Rahayu sudah sepenuhnya menyatu dengan jin kodam milik ayahnya, dan ibunya seperti sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa meski dia meminta agar Rahayu bisa lepas dari godaan jin-jin itu. Setelah kejadian itu, Rahayu pun langsung pingsan tergeletak di atas lantai. Rahayu pun kembali sadar pada jam 6 sore, dan Rahayu lupa menutup toko tempat dia bekerja. Kemudian Rahayu bergegas pergi ke toko itu, namun terlihat bosnya sudah berada di toko, dan Rahayu meminta maaf atas kelalaiannya. Namun Rahayu tidak mendapatkan maaf dari bosnya, dan bosnya langsung memecat Rahayu. Jadi Rahayu itu dipecat bukan hanya karena dia itu telat ya, tapi dikarenakan banyak isu-isu lain ya, dikarenakan seperti santet dan segala macam, dan bosnya ini kemakan dengan omongan-omongan seperti itu, dan itu yang ngebuat bosnya ini memecat si Rahayu. Rahayu sangat terpukul dengan keputusan dari bosnya itu. Dalam keadaan sedih, Rahayu pun menuju ke musola dan naik ke lantai 2 musola itu. Hatinya Rahayu udah benar-benar hancur, sudah benar-benar hancur lah hatinya. Ibaratnya dia udah nggak punya lagi siapa yang bisa dia percayai lagi, dikarenakan cuma ibu dan bosnya itu aja yang sebenarnya deket sama dia gitu loh. Bahkan sekarang kan ibunya udah mulai seperti gimana gitu ya, mereka hasut gitu kan, sedangkan dianya itu udah bingung, udah dalam keadaan benar-benar lupa diri lah, lupa dah dengan dirinya sendiri gitu lah. Dia tujuan pertamanya sekarang cuma pengen balas dendam gitu, balas dendam aja terus gitu. Dari sini Rahayu pun mulai didatangi oleh suara-suara dari orang-orang yang menghinanya, dan Rahayu pun mulai dibaluti dengan rasa marah dalam hati dan pikirannya. Rahayu ingin balas dendam kepada semua orang yang telah menghinanya, dan tiba-tiba Rahayu pun mulai kerasukan dan keluarlah ular hijau dari dalam mulutnya. Nak bukan santet. Karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu setan. Kamu harus hati-hati di sini. Bisa menguasai kita. Dewe. Hampir sama seperti bagaimana bapaknya waktu memulai proses gitu. Berarti bisa dibilang dulunya itu bapaknya itu sebagai tukang santet, bisa dibilang juga sebagai orang yang bisa menyembuhin. Ibaratnya dia yang ngirim santet, dia juga yang nyembuhin orang itu. Kurang lebih kayak gitu. Ular hijau ini pun menuju ke arah ibunya. Namun keluar lagi ular yang lainnya dari mulutnya Rahayu, dan ular itu berwarna hitam. Dan ular itu menuju ke arah bosnya yang telah memecatnya. Ular itu pun menggigit bosnya. Sedangkan ular yang mendatangi ibunya Rahayu membuat mata ibunya itu menjadi buta, tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Buta yang dimaksud itu bukan buta secara penglihatan ya. Ibaratnya dia itu dibutain ngelihat ular ini ular yang dia pegangin itu sebenarnya anaknya, bukan ular gitu loh.
Ibunya Rahayu ini membanting ular itu ke lantai dan juga membenturkan ular itu ke arah tembok dan juga lemari. Rahayu pun menyadari jika ada yang tidak beres. Rahayu pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rahayu yang berusaha untuk memperingati ibunya itu pun didorong oleh ibunya. Nah, Rahayu ini udah memperingatkan ya kalau yang dibanting itu bukan ular, melainkan anak-anaknya, anak yang paling kecilnya gitu loh. Tapi ibunya ini karena rasa takut dan khawatir ular itu bakal nyerang mereka, akhirnya ibunya ini ngelakuin sesuatu seperti ngebanting dan ngebuang ular ini kurang lebih. Namun setelah selesai dengan kejadian itu, ibunya Rahayu pun baru sadar jika yang dia banting itu adalah anaknya yang paling kecil. Anaknya pun meninggal atas insiden itu. Rahayu pun terlihat tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan Rahayu didorong dengan keras dan kepalanya terbentur ke arah meja. Ibunya yang sudah terbalut dengan kesedihan dan penyesalan mulai kehilangan akal sehatnya. Rahayu ini jelas kehilangan banyak tenaga. Kenapa? Dikarenakan tadi kan dia udah ngeluarin ya 2 ular dari dalam tubuhnya dan itu butuh banyak energi guys. Ditambah lagi dia itu dalam keadaan kaget. Dia tahu ada hal yang nggak beres yang terjadi di rumahnya. Dia lari itu dari musola ke rumahnya. Tentu itu makan energi yang sangat banyak. Ditambah lagi dia didorong dan kepalanya kebentur. Makanya itu dia jadi sulit untuk bergerak. Dia melihat suaminya yang telah meninggal mengarahkannya untuk melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Rahayu berusaha dengan kuat untuk sadar, namun Rahayu tidak mempunyai banyak tenaga. Kemudian ibunya pun meninggal. Jadi dalam posisi seperti ini tuh sebenarnya nggak perlu gimana ya? Ibunya itu benar-benar sudah benar-benar kehilangan penglihatan nyatanya itu udah hilang gitu loh. Dia itu udah nggak bisa ngebedain mana yang asli dan mana dunia goib dan mana dunia nyatanya. Dikarenakan posisinya dia ngelihat apakah suaminya yang sudah meninggal yang datang lagi gitu loh. Sedangkan kalau dipikir secara ini kan ibaratnya dia seorang yang taat dengan agama, yang ngerti lah ya dengan posisi seperti itu, dia seharusnya nggak perlu ngelakuin itu. Dia melakukan bunuh diri dikarenakan rasa bersalahnya yang begitu besar ya. Pertama karena dia udah ngebunuh anaknya yang paling kecil. Yang kedua dia udah ngedorong dan dia nggak tahu harus ngelakuin apa lagi selain bunuh diri itu, dan akhirnya jin-jin di tempat itu mulai mempengaruhi pikirannya dan mempengaruhi pikiran dan hatinya untuk melakukan hal itu. Lebih kayak gitu. Tinggal di tempat. Esok harinya Sentot pun datang untuk menjemput Rahayu. Nah ini sebenarnya yang jadi kuncinya itu sebenarnya Sentot ini orang yang baik apa orang yang jahat. Lebih kayak gitu. Makamkan ibunya dan adiknya. Nah tapi dalam kasus seperti ini Santoto tuh datang buat ngebantu keluarganya Rahayu seperti ngemakamin ibu dan adiknya, bahkan ngebawa Rahayu untuk pergi ke rumahnya untuk dirawat. Rahayu terlihat masih syok hingga Rahayu pun tersadar jika ibunya dan adiknya sudah meninggal dunia. Rahayu melontarkan sebuah pertanyaan kepada bibinya tentang pamannya. Oke, ini bibinya ya, istrinya dari Pak Sentot itu. Jadi ibaratnya Rahayu ini saling tukar tanya jawab lah ya dengan bibinya ini, yaitu Sentot yang berusaha untuk menguasai harta ayahnya. Namun bibinya berkata, jika pamannya adalah seseorang yang kaya raya sejak dulu, Sentot juga adalah orang yang dermawan. Bahkan Sentot membangun sebuah pesantren dan semua santri di pondok pesantren itu tidak dipungut biaya sedikit pun. Semua fasilitas dan bahan makanan di pesantren itu ditanggung oleh Sentot. Jadi untuk apa Sentot menginginkan harta dari ayahnya Rahayu? Mengetahui hal itu membuat Rahayu sadar jika selama ini Sentot hanyalah berusaha menolong Rahayu dan keluarganya dari peristiwa yang akan terjadi saat ini. Tuh kan berarti selama ini tuh Sentot itu udah ngebantu keluarganya Rahayu itu sejak Rahayu dari sebelum dia istilahnya diganggu sama jin itu pas dia masih kecil sampai besar ini tuh dia itu sudah memprediksi gitu loh kalau ini semua ini tuh bakal terjadi lebih kayak gitu. Tapi Rahayu ini malah ibaratnya karena pikiran dan hatinya dia yang kalut banget, yang banyak penuh dengan emosi, yang penuh dengan dendam itu malah membuat hatinya itu menjadi gelap gulita guys. Jadi dia tuh nggak bisa untuk percaya dengan siapapun. Karena kan dulu sudah terjadi pada ibu kandungnya Rahayu dan hampir saja Rahayu yang menjadi korban selanjutnya dari ilmu hitam ayahnya itu. Kemudian bibinya menyarankan agar Rahayu melepaskan semua ilmu yang dibawa oleh jin-jin itu ke dalam badannya. Kemudian Rahayu setuju agar jin-jin itu dibuang dari dalam badannya. Pada malam harinya istrinya Senton ini bermimpi didatangi oleh adiknya Rahayu yang telah meninggal. Kemudian ada pesan dari adiknya itu agar mencari tongkat hijau bermata ular karena itulah sumber dari semua masalah yang terjadi. Nah, itu tongkat warna hijau itu dipegang oleh si
Mbah Sarwo. Mbah Sarwo lah yang pegang itu tongkat itu. Yang dulunya itu adalah salah satu pusaka dari perwujudan ular hijau yang dimiliki oleh almarhum bapaknya si Rahayu itu. Tapi semenjak bapaknya itu taubat, mungkin tongkatnya itu berpindah tangan, lebih kayak gitu. Esok paginya Sentot segera menuju ke musola peninggalan ayahnya Rahayu untuk mencari tongkat itu. Namun tongkat itu tidak ada di musola itu. Namun Sentot menemukan bekas kepala ayahnya Rahayu dengan fotonya Rahayu yang berada di dalamnya. Ada ditemuin ibaratnya kan dulu bapaknya itu kan dipenggal ya bapaknya Rahayu, kemudian kepalanya itu diambil oleh seseorang, kemudian dimasukkan ke dalam kain. Kemudian ada fotonya Rahayu di dalam situ. Yang bisa dibilang ini tuh dipergunakan oleh seseorang yang hatinya sangat jahat, guys. Ibaratnya supaya jin ataupun keilmuan bapaknya itu turun ke anaknya, yaitu ke si Rahayu. Gak mungkin kan bapaknya yang ngelakuin itu semua, sedangkan bapaknya kan udah lama meninggal gitu. Tahu hal itu, Sentot pun menuju ke rumahnya Mbah Sarwo dan mengembalikan kepala itu. Dan Sentot menemukan tongkat itu yang berada di rumahnya Mbah Sarwo. Dan disinilah semuanya terungkap. Jika selama ini pelakunya adalah Mbah Sarwo. Mbah Sarwo menginginkan seluruh harta dari ayahnya Rahayu. Gimana dia nggak pengen, guys? Jadi semua ruko sekaligus dengan tanah ada berapa hektar itu ya. Semuanya ruko dan tanah itu tuh milik dari si Rahayu, jadi peninggalan dari almarhum bapaknya. Dan Mbah Tarwo ini numpang di salah satu ruko yang miliknya Rahayu yang ada di tempat itu. Jadi bisa dibilang ya gak aneh kalau dia ini ngelakuin banyak hal untuk bisa mendapatkan hartanya si Rahayu. Dan bisa dibilang juga Rahayu ini memang sejak kecil itu udah dipilih oleh jin yang menjadi pacuan dari almarhum bapaknya itu. Jadi Mbah Sarwo ini pengen menguasai harta dan juga pengen menguasai si Rahayu itu supaya Rahayu ini bisa menjadi salah satu senjata lah ya buat dia. Dan Mbah Sarwo juga ingin menguasai Rahayu. Setelah mendapatkan tongkat itu, pada malam harinya proses pembersihan ataupun ruqyah terhadap Rahayu pun akan dimulai. Saat proses itu akan dimulai, Rahayu masih ragu karena Rahayu melihat salah seorang pelaku yang membunuh ayahnya berada di tempat itu. Rahayu mengenali orang itu dikarenakan Rahayu sempat menggigit pipinya saat sebelum ayahnya dipenggal, dan orang itu adalah anaknya Sentot sendiri. Rahayu semakin yakin jika pamannya lah dalang atas kematian ayahnya. Saat prosesnya akan dimulai, dengan pertanyaan Rahayu pun menegaskan jika dia tidak ikhlas melepaskan semua jin yang berada di dalam tubuhnya. Ya gimana enggak, soalnya kan Rahayu tuh ngelihat tuh ada salah satu orang yang dulu dia gigit mukanya pas pas kasus bapaknya itu dipenggal oleh ninja gitu kan, dan dia tuh ngegigit salah satu wajah dari pelakunya itu. Dan akhirnya pas sekarang dia tuh ngelihat tuh pelakunya yang dulu sama tuh. Tapi ini tuh malah anaknya, ini anaknya Sentot itu. Karena ucapan itu, secara tiba-tiba Rahayu pun mulai kerasukan hingga membuat tempat itu berantakan. Dan semua orang yang terlibat di dalam masa lalunya pun langsung dibunuh oleh Rahayu. Nah, tuh ada jin itu masih sama dengan dia ya, masih ada di badannya Rahayu. Dan dikarenakan Rahayu nggak mau ataupun nggak ikhlas untuk melepasin semua jin-jin itu, akhirnya jin-jin itu masuk semua tuh ke dalam badannya Rahayu dan membuat Rahayu ini benar-benar di luar kendali. Ampun dariku. Ini tuh anaknya itu ya, itu kan anaknya Pak Sentot ya, dimasuki sama jin, kemudian anaknya itu ngepukulin tuh bapaknya tuh sampai meninggal. Nah, setelah itu anaknya pun melangsungkan bunuh diri juga tuh dengan cara menusuk dari mulut tembus ke kepala, guys. Namun ada sebuah kisah yang menjadi rahasia di sini, di mana sebenarnya Mbah Sarwo dalang atas semua kejahatan itu. Mbah Sarwo memanfaatkan anaknya Sentot agar terlibat dalam kejahatan itu. Jadi anaknya Sentot itu bisa dibilang pengen menguasai ya semacam berbagai macam ilmu, kemudian dia mendatangi Mbah Sarwo dan kemudian pengen mempelajari suatu ilmu ataupun keilmuan. Kemudian Mbah Sarwo pun memberikan sebuah syarat agar mereka ini bisa mendapatkan tongkat bermata hijau yang dimiliki oleh ayahnya si Rahayu. Kemudian mereka pun melancarkan aksinya itu dengan cara masuk ke rumahnya Rahayu, dan sebenarnya mereka nggak ada niat untuk ngebunuh. Ya, jadi sebenarnya anaknya Pak Sentot itu gak tahu ya kalau bakal dibunuh tuh bapaknya si Rahayu.
tapi dilakukan oleh temannya si Sentot itu. Temannya si apa? Anaknya Pak Sentot itu. Dan sebenarnya Sentot sudah lama mengetahui kejadian ini, namun Sentot memilih untuk menyimpan kejadian itu, dikarenakan pelakunya adalah anaknya sendiri. Nah itu tempat salahnya. Sentot ini udah tahu guys, sejak dulu dia udah tahu siapa pelakunya, tapi dia itu memilih untuk bungkam ya, untuk diam, gak mau memberitahu ke siapapun atas kejadian itu. Dan kelihatan dari sini sebenarnya Pak Sentot itu pengen bertanggung jawab ya atas semua yang terjadi dengan keluarganya Rahayu dengan cara membantu keluarganya Rahayu, tapi dengan cara yang salah. Ya wajar kalau Rahayu yang saat ini tuh marah gitu. Dan kemudian Sentot pun mati di tangan anaknya sendiri, dan anaknya pun mati karena dikendalikan oleh jin yang bersemayam di dalam badannya Rahayu. Seketika Rahayu pun semakin di luar kendali, namun bibinya Rahayu berhasil membacakan ayat suci Al-Quran dan membuat kesadaran Rahayu kembali dan membuat jin-jin itu pergi dari tubuhnya. Setelah tersadar, Rahayu dan bibinya pun berpelukan, dan esok harinya paman dan sepupunya pun dimakamkan. Dan di sini filmnya pun telah selesai. Sebenarnya endingnya itu jelas, singkat, padat, dan jelas sebenarnya endingnya. Tinggal dipegang kepalanya, dibacain surah-surah Al-Quran gitu kan. Tapi yang terjadi di sebelumnya itu malah nggak seperti itu, kebalik gitu loh. Dikarenakan pertama, kenapa Rahayu ini benar-benar dalam posisi di luar kendali dan dia itu benar-benar marah, benar-benar emosi itu. Tapi kan kenapa di scene yang berikutnya bibinya tuh bisa melakukan hal itu? Dikarenakan pertama, dia tuh udah bisa berhasil membalas dendam dari almarhum bapaknya dengan ngebunuh anaknya Pak Sentot. Yang kedua, dikarenakan dia berhasil tuh untuk ngebunuh Pak Sentot itu sendiri. Meskipun bukan dengan tangannya dia ya, tapi dia berarti dia udah ngelihat gitu loh. Ini orang-orang yang sudah membunuh bapaknya itu sudah meninggal. Jadi secara otomatis hatinya itu mulai, yang kalut itu mulai kembali tenang, dan oleh karena itu bibinya berhasil tuh untuk membawa kembali Rahayu sadar gitu. Oke, bagi gue film ini tuh oke lah ya, untuk horornya dapet lah. Tapi untuk endingnya yang masih terhitung gantung, karena Mbak Sarwo masih hidup dan tidak ada kejelasan bagaimana kabarnya dan di mana Mbak Sarwo berada. Nah, itu menjadi pertanyaan, Mbak Sarwo itu pergi kemana gitu guys. Ibaratnya dia sudah ketahuan, tapi Mbak Sarwonya masih tetap hidup. Terus dia pergi kemana? Dan ini proses penguburannya dari benda pusaka kepemilikan dari ayahnya si Rahayu itu, yaitu si tongkat hijau bermata ular. Oke, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Makhluk yang mengganggu kita.